Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan untuk video kali ini kita akan ngelanjutin berbaca manhwa Dragon Raja dan memasuki chapter yang kelima. Jadi sebelum gua ngelanjutin baca manhwanya, seperti biasa gua akan kredit dulu kepada Jangnan selaku penulis novel dari Dragon Raja ini, kepada Studio Yonkei yang sudah memproduksi manhwa ini, dan kepada user Reddit Hektab yang sudah menerjemahkan manhwa ini ke dalam bahasa Inggris. Oke, kemarin kita di chapter keempat itu udah sampai di bagian yang seru banget ya, karena di Castle College tiba-tiba jadi medan perang. Kemudian Nono mati di depan mata Lu Mingfei, yang dimana membuat Lu Mingfei akhirnya penuh dengan rasa sedih, juga kesal, juga marah. Dan dia dapat bisikan lagi dari Ming Celu, atau kalau misalnya nggak tahu Ming Celu, yaitu bocah yang ditemuin sama Lu Mingfei waktu dia lagi tidur di stasiun kereta itu ya, bocah yang matanya berkilau itu. Jadi hari ini kita langsung aja lihat apa yang bakal dilakukan Lu Mingfei atas kematian Nono. Oke, di sini diperlihatkan lagi Johan dan Caesar lagi bertarung ya, one by one, PvP, keren banget di sini. Dan sama-sama udah lelah sepertinya di situ, sama-sama ngos-ngosan. Caesar, menyerah saja. Kami sudah menang. Dual, ditembak juga si cewek ini ternyata sama Lu Mingfei. Ya, karena ya, siapa lagi yang nembak kalau bukan Lu Mingfei? Di chapter keempat itu udah ditodongin gitu pistol. Semuanya kaget di situ dan apa? Brak! Cewek itu pun tumbang. Kemudian Caesar dan Johan sama-sama memandang ke arah pelaku penembaknya itu, yaitu Lu Mingfei. Aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuh kalian semua. Dan dia ngambil sniper dari cewek itu ya. Bagaimana kamu ada di sini? Orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam zona perang. Dar, langsung ditembak juga si Caesar di situ. Dengan matanya yang sangat mengerikan. Melihat itu, Johan menjatuhkan pedangnya dan... Siapa kau? Permainan ini sudah usai. Aku bisa mengakui kekalahanku. Siapa kau? Johan Chu? Aku mengingat dia. Legenda dari sekolah kami. Aku mendengar kalau dia melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Ke Amerika? Apa benar itu dia? Johan yang ada dalam ingatanku sama sekali tidak mirip dengan yang ini. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir tentang itu. Semua pertumpahan darah ini. Aku sungguh merasa marah. Bunuh dia. Itu dibisikin lagi ya si Lu Mingfei-nya. Dar, langsung ditembak juga si Johan dan Johan langsung tumbang ke tanah. Sial. 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 Gila, itu udah kesal banget ya dia ya. Udah disial-sialin aja semuanya. Dan ada bunyi-bunyi sepertinya di situ. Kemudian, ada banyak orang datang. Loh, jadi banyak tim medis. Berarti itu bunyi ambulans kali ya. Wiu, 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 wiu. Lu Mingfei kebingungan di situ. What? Apa semuanya? Murid-murid zaman sekarang tidak mau mengerjakan pekerjaan sekolah, tapi semuanya ingin berpartisipasi dalam game membosankan seperti ini. Apa ini sungguh sangat menyenangkan. Ini semua mahal. Semua ini hanya buang-buang uang saja. Dengan melihat seragammu aku tahu kalau kau adalah anak baru. Iya. Aku Profesor Manstein. Aku bertugas di Departemen Dokumentasi.
kau bisa beristirahat di sana. Ini semua sungguh sangat mahal. Ngomel terus ya kakek tua botak ini. Ming Fei. Suara ini. Hantu. Aku hidup sama seperti dirimu. Apa kau dibangkitkan? Ya, aku tidak mati sama sekali. Hari ini adalah Day of Liberty. Semua murid bisa berbuat semaunya tanpa dihukum. Oh, jadi itu cuma Day of Liberty doang. Oke. Tapi aku melihatmu penuh dengan darah. Mengenai itu, ini adalah peluru racikan spesial. Ya, peluru ini dibuat dengan proses khusus sehingga bisa menyebabkan efek yang dimana terlihat seperti darah. Ini juga dipenuhi dengan anestetik yang dimana bisa membuat orang yang terkena peluru ini tidak sadar secara sementara. Wow, sungguh teknologi yang sangat maju. Hei, bagaimana pertempuran ini? Siapa yang memenangkan ini? Johan dan Caesar sama-sama tumbang kan di situ. Siapa yang melakukan ini? Ming Fei di situ udah ketakutan banget ya, kayak buronan aja dia itu. Ini semua tidak penting. Sejak ada barang ini, kau tahu kalau kami punya batasan untuk ini semua kan? Tapi ini semua sungguh sangat mahal. Ini adalah barang-barang mahal. Dan barang-barang ini juga berbahaya. Kau sudah melewati batasan dari Day of Liberty. Aku akan melaporkanmu kepada pimpinan. Manstein ini juga adalah ketua dari komite disiplin. Ngasih tahu ke Ming Fei. Guderian ngasih tahu ke Ming Fei. Manstein. 3 peraturan utama bukannya perlengkapan alkemi dari Ice Cellar nggak boleh digunain. Lalu nggak boleh ada korban jiwa. Dan juga tidak boleh ada orang asing yang terlibat dalam hal ini. Iya kan? Ya, aku ingat benar peraturan itu. Tapi kau bisa hitung berapa banyak orang yang telah terluka di sini? Hah? Terluka? Mereka cuma terpeleset saja. Itu Guderian sangat memihak kepada murid-murid, kepada mahasiswa-mahasiswinya. Dosen seperti itu sangat baik. Dan Manstein ini sepertinya cuma orang yang sangat disiplin aja. Tapi ya disiplin juga hal yang baik. Caesar, Johan Chu. Mereka bangkit kembali di situ. Dan Nono juga bangkit kembali. Halo kepala sekolah. Maaf telah mengganggumu, tapi hari ini terjadi kekacauan yang sangat besar. Para anggota dari Lionheart Union dan juga Student Union sudah menggunakan peluru Friga dan situasinya menjadi sangat buruk. Mereka tidak mementingkan, mereka tidak mempedulikan komite disiplin sama sekali. Itu yang di teleponnya Anjo berarti, karena itu kepala sekolah kan. Kau harus mempertimbangkan semua kerugian ini. Biaya perbaikannya itu $240,000. Komite keuangan sudah bekerja sangat sulit untuk mengumpulkan semua uang ini. Lupakan saja. Ambil saja uang dari pihak manajemen sekolah. Lagi pula Day of Liberty itu adalah hari yang dirayakan semua murid karena mereka layak untuk merayakan hari itu. Mereka pantas mendapatkan itu semua. Tapi dana itu adalah dana utama apapun. Ambil saja uang itu. Aku masih ada urusan yang harus kukerjakan. Ditutup ya teleponnya. Oke. Oh, belum ditutup teleponnya. Masih ngomong ya si Anjo ya. Hai, murid S-Rank. Lu Ming Fei. Apa kau mengambil kelas Introduction of the Pedigree of Dragon Family School? Ya, saya mengambil kelas itu. Oh, aku sungguh tidak sabar untuk bertemu denganmu di kelas. Murid S-Rank, semoga kau lebih baik daripada pendahulumu. Pendahuluku yang bunuh diri itu?
aku dibandingkan sama dia. Kaget lagi dia. Semua yang ada di medan perang itu mandangin dia. Kemudian di sini kayaknya Anjo ini ya ngomong sama siapa itu, nggak tahu. Transfer uang perbaikan dari yayasan manajemen sekolah ke departemen perbaikan. Eva pasti sudah melakukan itu dalam waktu 5 menit. Ya, tapi hari kebebasan tahun ini sungguh memakan biaya perbaikan yang begitu tinggi. Apa kau mulai kendor terhadap mereka semua? Mereka seharusnya bertindak seperti pasukan militer. Mereka harusnya sangat tegas dan merespon terhadap yang namanya kedisiplinan. Apa mereka sungguh harus seperti itu? Kemudian pria yang di belakang Anjo itu ngomong lagi. Saat aku masuk ke Castle College, ini adalah sebuah benteng militer rahasia. Ini Anjo yang ngomong ya. Bisakah sebuah pasukan memenangkan perang terhadap naga? 10 tahun yang lalu, rasa frustasiku mengingatkanku kalau kita mungkin hanya membutuhkan seseorang. Seseorang? Ya, yang terpilih. Keturunan yang langka, seorang pemimpin, seorang pembunuh naga yang ditakuti oleh Raja Naga atau Dragon Kings. Ya, orang yang sama seperti kawanku Maneki. Jadi maksudmu kita harus membiarkan bakat mereka berkembang sampai mereka mencapai titik itu? Caesar dan Johan mungkin layak untuk menerima sebutan seperti itu. Tapi Lu Mingfei ini, apa dia sungguh layak dengan rank S? Setelah memperhatikan dia cukup lama, aku tidak menemukan apapun yang spesial dari dia. Rating. Alasanku memberikan dia rank S, aku juga tidak tahu apa yang kupikirkan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengklasifikasikannya sebagai rank S. Aku pun tidak tahu apa istimewanya anak itu. Aku hanya memberikan dia rating secara acak. Apa? Ya, itu juga merupakan warning kepada Johan dan Caesar. Menjadi sebuah peringatan bahwa akan selalu ada orang yang bisa melebihi mereka. Mereka tidak seharusnya terlalu bangga terhadap apa yang mereka punya sekarang. Lagi pula aku yakin anak itu terlihat tidak berguna sekarang. Tapi masih terlalu awal untuk menyebut bahwa dia sungguh tidak berguna. Habis manualnya chapter kelima. Gila, Anjo gambling banget ya ngasih si Lu Mingfei ini rank S. Katanya diberikan secara acak, cuma untuk memperingatkan si Johan dan Caesar kalau mereka gak boleh sombong, karena akan selalu ada anak baru yang bisa lebih hebat daripada mereka. Ini tapi Anjo juga punya keyakinan kalau Lu Mingfei ini punya bakat yang terpendam dan spesial yang gak pernah bisa, yang mereka juga gak tahu gitu, yang gak bisa mereka klasifikasikan apa sebenarnya istimewanya bakat si Lu Mingfei ini. Jadi ya, ini adalah ending dari chapter kelima ya. Semuanya mulai nyata kalau keributan itu ternyata cuma sebuah permainan, sebuah tradisi di Castle College yang disebut dengan Day of Liberty. Dan di situ Lu Mingfei baru aja ngebunuh Johan dan Caesar ya di situ ya. Dan itu ya ada di gamenya lah ya. Kalau misalnya ada pertanyaannya gitu, siapa yang membunuh Johan dan Caesar dalam Day of Liberty? Dan jawabannya adalah Lu Mingfei atau Luminous. Oke guys, ini dulu untuk chapter kelimanya. Jadi sampai di sini aja untuk video kali ini. Maaf lagi kalau misalnya gue masih belum mantap dalam bawain ceritanya.
Tapi gue akan terus perbaikin diri gue dalam video-video selanjutnya lagi. Jadi sampai ketemu kita di video yang selanjutnya, yaitu di chapter ke-6. Semoga gue bisa bikin dengan cepat sih. Bye-bye.